Mari sidang jemaat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah melalui pujian tadi seperti Bapa mengutus putramu yang tunggal Kristus Yesus Tuhan, dan sekali lagi juga menyampaikan kepada kami bahwa sekali lagi Tuhan juga mengutus kami dalam segala peran kami masing-masing, baik dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan kepercayaan dan dalam percaya kami. Karena kami tahu kami tidak bisa lepas daripada misi Tuhan, rancangan Tuhan yang agung di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan panggil kehidupan setiap kami bukan suatu kebetulan, tetapi ada hal yang sekali lagi Tuhan menyatakan dalam kehidupan kami. Kami terima kasih untuk pada minggu yang cerah ini Tuhan menarik kami, memanggil kami dapat berbakti, dan terlebih kami mau diam untuk kami mau mendengar Tuhan menyapa kami di hari Sabat ini. Terima kasih ini doa kami Tuhan, di dalam nama putramu, berkati hambamu yang dengan kelemahan keterbatasan ini, yang hina ini dapat menyampaikan dengan baik bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam nama putramu Tuhan kami kami berdoa. Amin. Ya, shalom Ibu Bapak. Shalom. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Ya, sekali lagi puji nama Tuhan ya, di minggu yang cerah ini Tuhan sekali lagi menarik kita untuk kita dapat berbakti. Ya, kita memuji Tuhan tadi, pujian yang bagus yang menolong kita. Seperti Bapa sudah mengutus putranya yang tunggal Kristus Yesus Tuhan, demikian juga kita dipanggil dan Tuhan juga utus kita di dalam setiap peran kita masing-masing. Ibu Bapak yang terkasih, pada hari ini atau khususnya di dalam bulan kita, di dalam bulan Mei, kita masuk di dalam bentuk pelayanan yaitu misi. Bapak tentu ingat pada bulan lalu kita belajar mengenai tentang pelayanan, apa itu pelayanan dan juga beberapa hal, dan kita akan masuk di dalam bulan ini Bapak mengenai tentang pelayanan bentuknya ya, yaitu mengenai pelayanan misi. Hari ini kita akan belajar Bapak dari salah satu rasul yang sekali lagi tentu ini tidak rasul yang besar yang Bapak selalu ingat seperti ya Petrus, Yohanes dan juga Yakobus, tapi kita akan belajar dari Bartolomeus. Catatan yang nggak banyak juga di Alkitab, tapi kita akan lihat bagaimana Tuhan ya mendirect langsung ya, menarik dia, memanggil dia. Kita akan belajar dari panggilan hambanya ini rasul ini, sebagaimana panggilan misi di dalam juga melalui kita. Mari kita buka Bapak di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-45 sampai ke-51 ya. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-51. Jadi dalam Injil Yohanes Bapak juga bisa perhatikan di sana LAI memberikan perikop murid-murid Yesus yang pertama. Jadi di sini juga yaitu Bartolomeus, dan itu juga sama dengan Nathanael. Jadi nanti saya juga akan singgung sebenarnya pribadinya ini siapa, ini Bartolomeus kah atau Nathanael kah? Nathanael itu termasuk di dalam murid pertama atau rasul atau sebaliknya ya. Kita perhatikan, izinkan saya membacakan buat kita semua. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. 46, kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ayat yang ke-48, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ini seperti yang ketujuh itu baru tadi. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, sampai sejauh ini Bapak bacaan kita pada kali ini, berbagai setiap kita yang bukan hanya membaca, mendengar dan memperhatikan, tetapi bila kita dapat menjadi pelaku firman dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kali ini yang seperti yang saya singgung tadi ya, bahwa kita akan memasuki di dalam bulan misi, dan ini juga masuk di dalam kalender atau liturgi gerejawi mengenai gereja Kristus Tuhan, mengenai tentang pelayanan misi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya saya cukup
insecure ya, enggak ini ya, karena ya di tengah-tengah kita ada brother Ruel juga yang menjadi misionaris ya, yang menjadi pelayan Tuhan juga. Tapi ya mari kita belajar bersama-sama di sini. Tentu kita nggak bisa dalam arti sukarya untuk mengamini mengenai tentang pelayanan misi. Oh iya itu baik, itu pelayanan yang menolong, pelayanan yang bagaimana Tuhan itu dinyatakan ya. Ya, memang ada beberapa poin yang perlu kita singgung sebelum kita membahas mengenai bentuk pelayanan misi ya. Jadi yang pertama itu bahwa kita akan belajar mengenai tentang sebuah panggilan misi ya, seperti yang tadi diawali dengan doa bahwa kita nggak bisa lepas daripada namanya misi ya. Tentu ini bukan berbicara tentang gereja saja ya, tapi di dalam kehidupan kita tentu kita nggak bisa dilepas daripada misi ya. Kenapa kita berolahraga ya, karena kita supaya sehat. Kenapa kita mau banyak belajar buku teologi, supaya wawasan kita juga mengenal akan Tuhan. Jadi kita nggak bisa lepas. Mengapa kita bekerja ya, karena kita ya harus ya hidup di dalamnya. Jadi kita nggak bisa lepas dari namanya tentang misi. Jadi itu backgroundnya. Tapi Bapak yang kasih Tuhan, izinkan saya tuh mau kita belajar tentang panggilan dulu ya. Karena panggilan ini juga akan menolong kita memaknai misi yang baik ya, yang di hadapan Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, outline misi kita pada pagi hari ini atau siang hari ini yaitu tentang misi itu apa artinya ya. Jadi kita akan belajar tentang panggilan daripada misi itu ya. Jadi kita nggak memakai definisi misi dari buku ini atau teologi ini atau misionaris ini, tidak. Tapi kita akan lihat dari bagian mengenai tentang panggilan dari misi itu. Nah, kita akan ditolong dari sisi daripada Bartolomeus. Yang kedua Ibu Bapak, misi itu tentang keterlibatan ya. Jadi misi itu bukan secara gambar besar. Oh iya itu mengenai panggilan, tapi itu panggilan bukan hanya untuk umum saja, tapi juga di dalam dan melalui kita. Jadi keterlibatan kita ya. Jadi ada dua poin yang ingin saya bagikan mengenai outline kita mengenai tentang misi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau saya mau definisikan mengenai bacaan kita mengenai Injil Yohanes 1:45 sampai 51, itu misi itu sama dengan panggilan ya. Panggilan maksudnya apa? Ya karena seperti kita kalau di telepon ya dipanggil, oh ya maaf ini lagi ada panggilan ya. Jadi misi itu juga sebuah panggilan yang artinya perjumpaan pribadi dengan Allah seharusnya terjadi sebelum panggilan untuk bermisi. Ya, jadi panggilan untuk bermisi itu sebenarnya harus didahului ya, sekali lagi panggilan untuk bermisi itu harus didahului dengan perjumpaan pribadi ya, seperti tadi ya, kesan daripada Bartolomeus ya. Sebelum dia, masakah yang baik itu bisa datang di luar daripada Israel, yaitu kalau dia nggak berjumpa pribadi dengan Tuhan, yang mungkin dia nggak akan masuk di dalam seperti yang dicatat di sini ya, murid-murid atau rasul-rasul yang pertama yang mengikut daripada Kristus Yesus. Jadi perjumpaan pribadi ini menjadi ya highlight kita, menjadi garis besar kita mengenai tentang tema kita pada hari ini mengenai panggilan misi di dalam dan melalui kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada hal yang juga menarik perlu kita pahami bahwa seorang rasul satu-satunya yang dikatakan bukan hanya engkau akan menjadi bukan hanya penjala ikan tapi penjala manusia, atau di atas batu karang yang teguh ini yang akan diberikan ini menyambut pada Petrus. Tapi Bartolomeus juga diberikan sebuah afirmasi ya, ada sebuah pernyataan daripada kepada Tuhan bahwa engkau ini adalah seorang Israel yang sejati. Ini juga hal yang perlu kita perhatikan ya. Seorang rasul yang mungkin nggak banyak masuk di dalam teks-teks Injil, tapi Tuhan mengatakan bahwa kamu itu seorang Israel yang sejati. Nah ini kita akan pelajari mengenai bagaimana panggilan dan perjumpaan pribadi, bahkan Kristus Tuhan kita itu mengatakan kepada Rasul Bartolomeus ini, engkau adalah Israel yang sejati. Bapak Ibu kasih Tuhan, Ibu Bapak gak perlu bingung ya, Bartolomeus itu sama orangnya atau pribadinya sama dengan Nathanael ya. Jadi Ibu Bapak gak perlu bingung karena kita akan lihat beberapa catatan itu nanti mengapa di dalam Injil-Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas itu disebut bukan Nathanael tapi Bartolomeus. Tapi kenapa di dalam Injil Yohanes itu dicatat bahwa bukan Bartolomeus tapi Nathanael ya. Jadi Ibu Bapak gak perlu bingung, ini adalah orang yang sama. Kalau nggak sama Ibu Bapak pasti akan jadi, berarti rasulnya Tuhan Yesus yang pertama itu bukan 12 ya, 13 ya, ketambahan 1 enggak ya. Jadi Bartolomeus sama dengan Nathanael. Arti namanya adalah Allah telah memberikan, Allah telah menganugerahkan ya.
Bartolomeus ya, atau Nathanael ini Allah telah menganugerahkan, memberikan. Ya sangat cocok ya dengan tema kita pada kali ini mengenai tentang pelayanan tentang misi. Ya, di dalam kritik teks Ibu Bapak di dalam Injil itu, di dalam Injil sinoptik Matius, Markus, Lukas itu dicatat bahwa jika Nathanael adalah salah satu rasul dari 12 murid Yesus, mengapa nama Nathanael itu tidak muncul ya dalam daftar para rasul dalam Injil Matius, Markus, Lukas? Tapi mengapa Nathanael itu malah muncul di dalam Injil Yohanes ya? Kalau kita perhatikan Ibu Bapak, di dalam Matius 10 ya dikatakan di sana ada inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon, disebut Petrus, anak Andreas dan saudaranya, Yakobus anak Zebedius, Yohanes saudaranya, dan Filipus dan Bartolomeus. Ya, di sini tidak ada, Ibu Bapak tidak akan menemukan sampai kapanpun di sini tidak ada Nathanael di sini dalam Matius. Jadi hanya Bartolomeus. Ya. Terus kita perhatikan Ibu Bapak di dalam Markus 3:16-18 ya. 12 orang terpilih Simon diberi nama Petrus, Yakobus, Zebedius, Yohanes saudara Yakobus, saudara diberi nama Boanerges yang artinya anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus. Tidak ada Nathanael juga di sini. Di dalam Injil Markus. Di dalam Injil Lukas kita juga perhatikan bahwa ia memilih dari antara kedua belas rasul punya rasul Simon yang diberi juga nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. Tidak ada juga nama Nathanael. Tapi mengapa di dalam Injil Yohanes disebutkan malah tidak ada Bartolomeus, tapi adanya Nathanael? Jadi Bapak dalam Yohanes 21 itu nanti ya di akhir ya, ketika dalam masa-masa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Ini muncul kata atau nama Nathanael di penghujung lagi ya, di dalam Yohanes 21. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, dan Nathanael dari Kana yang di Galilea. Nah inilah dia Bartolomeus di bagian ini. Jadi itu ada sudut pandang yang berbeda daripada Injil Yohanes. Bapak Ibu, ada dua kesimpulan yang mengapa saya sebutkan di sini Nathanael itu sama dengan Bartolomeus. Yang pertama adalah kalau kita perhatikan dalam Injil sinoptik, nama Bartolomeus itu selalu disandingkan dengan Filipus, dan itu cocok dengan apa yang kita baca tadi dalam Injil ya. Filipus yang mengenalkan pribadi Kristus kepada Nathanael. Dan kalau kita perhatikan tadi sebelumnya itu selalu nama Bartolomeus ini selalu melekat kepada Filipus. Di sini juga Markus juga, Filipus juga sebelumnya, dan juga di dalam Matius Filipus juga ya. Jadi ada penekanan di sini mengenai tentang bahwa Bartolomeus itu sama dengan Nathanael. Yang kedua Ibu Bapak, dalam kisah Tuhan menyatakan diri pasca kebangkitan kepada para murid. Yang tadi yang Yohanes 21, Bartolomeus juga sedang ada di pinggir pantai bersama dengan para rasul yang lain. Ya, jadi ini bagian yang perlu kita pahami mengenai tentang kritik teks. Jadi Bapak nggak perlu bingung Nathanael kenapa tidak ada di dalam Injil Yohanes. Tidak ada dalam ketiga Injil sinoptik. Dan malah menyebutkan Nathanael, demikian juga Bartolomeus tidak ada di dalam Injil Yohanes. Oke Bapak, kita masuk dalam beberapa poin yang penting di dalam Rasul Bartolomeus ya. Yang pertama Ibu Bapak disebutkan ada salah satu artikel yang menarik mengenai tentang si skeptis yang bernama Bartolomeus ya. Ini salah satu artikel yang menurut saya juga kayak agak menarik ya, dalam arti kenapa kau disebut sebagai orang yang sangat skeptis ya di dalam bagian ini. Sebelum munculnya Thomas itu nanti dalam kebangkitan, tapi kita akan perhatikan si skeptis yang bernama Bartolomeus. Mengapa kita perlu belajar dari percakapan serta panggilan Kristus dengan Bartolomeus? Apa kaitannya dengan misi? Bapak Ibu, berbeda dengan reaksi Simon ketika mendengar kesaksian Andreas, Bartolomeus itu justru memberikan sifat skeptisnya ya. Seperti yang saya bahas tadi yang dalam bacaan kita dalam Alkitab tadi, bahwa itu berbeda ya dengan apa yang ditujukan kepada Andreas misalnya. Aku menemukan inilah ya pribadi yang telah dibuatkan di dalam ya kitab-kitab para nabi ya. Andreas langsung merespon ya. Tuhan Yesus mengajak, ikutlah aku ya, follow me ya, ikut aku ya. Ya akhirnya dia menyerahkan diri untuk mengikut. Tapi tidak dengan ajakan Filipus kepada Bartolomeus. Bartolomeus malah skeptis ya. Dia meragukan, bahkan nggak percaya. Bagaimana mungkin hal yang baik itu datang dari luar Israel atau Nazaret. Jadi sebagai orang Israel, Bartolomeus tidak yakin seorang Mesias akan datang
dari sebuah keluarga Nazaret. Maka daripada itu ada beberapa alasan mengapa Yesus mengatakan inilah Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Nanti kita akan bahas bagian itu. Bapak Ibu, panggilan misi, keraguan Bartolomeus timbul karena dia sudah mempunyai prasangka terlebih dahulu. Ya, dia punya prasangka ya, secara manusia, secara manusiawi dia punya prasangka, enggak mungkin. Mana mungkin hal yang baik itu datang dari luar Israel. Tuhan jelas hal yang baik itu selalu datang melalui keturunan atau melalui hal-hal daripada Israel atau bangsa, umat yang rajani, imam yang sekali lagi Tuhan percayakan di dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Jadi dia punya prasangka itu di dalam perjalanan panggilan hidupnya. Sesuatu yang sangat mustahil seorang yang begitu lama dinantikan oleh bangsa Israel muncul dari sebuah kota yang kecil. Ya, jadi bukan kota yang besar, tapi kota yang kecil, bahkan di luar daripada Israel. Hal yang baik dari Bartolomeus juga Bapak mungkin sangat aplikatif ya dalam kehidupan kita ya. Kadang kita ya punya prasangka dalam perjalanan panggilan kehidupan kita ya. Tapi ada hal Ibu Bapak yang perlu kita perhatikan ketika kita berbicara tentang Rasul Bartolomeus Bapak ya. Dia tidak membiarkan prasangka itu menahan dirinya untuk berjumpa dengan Tuhan. Ini poin yang baik ya. Kadang prasangka yang terjadi dalam kehidupan kita itu malah menghambat kita itu datang kepada Tuhan, dalam arti bukan hanya ke gereja, tapi kita ya, berdoa kepada Tuhan atau kita mencari Tuhan. Ya, kita akan pahami ya bagian ini mengenai lebih dalam lagi. Dia tidak membiarkan bahwa dia harus mencari buktinya dulu gitu ya, tentang keberadaan Kristus atau Nabi yang dijanjikan itu Yesus Kristus Tuhan. Ya, sikap skeptis di dalam panggilan daripada Rasul Bartolomeus. Bapak Ibu, ada salah satu kutipan ya atau sebuah statement yang mungkin sering kita juga pernah dengar ketika kita berbicara mengenai tentang pelayanan misi ya. Ya, membuat misi yang mustahil menjadi misi yang mungkin ya. Kita sendiri seringkali atau tadi ya prasangka tadi mengenai Bartolomeus ya. Mungkin kita sekali lagi selalu mengedepankan pelayanan misi itu it's not possible ya. Ini sesuatu yang tidak mungkin lah ya. Tapi kita belajar ya, ditegur atau mungkin dalam pembelajaran Rasul Bartolomeus ya. Mungkin kita bisa membuat satu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini kalau kita mungkin kalau ngomong gini langsung, oh ya ini orang keras kepala, ini orang kekeh gitu ya, hati yang keras gitu ya. Enggak ya, mungkin kita juga perlu pahami dalam bagian ini ya. Kadang dalam kehidupan kita pun kan juga begitu ya. Ini mustahil Tuhan, nggak mungkin Tuhan akan lakukan dalam kehidupanku, mungkin pekerjaan ataupun ya kesehatan ya. Tapi sekali lagi mari kita mungkin lebih kepada bergeser kepada mungkin Tuhan akan melibatkan kita dalam pekerjaan yang sebenarnya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Mungkin lebih kalimatnya atau narasinya kepada ke situ ya. Tapi Bapak, saya perlu memahami atau apa ya tentang Rasul Bartolomeus ini. Mengapa sebenarnya sikap skeptis itu mungkin perlu kita ini juga agak ngeri ya. Perlu kita juga tunggu kembangkan ya dalam kehidupan kita ya. Mengapa? Karena sikap skeptis itu membuat kita menjadi sikap untuk terus membuka diri ya dan menyerahkan diri kita kepada kehendak Allah. Ya karena itu tadi ya. Prasangka-prasangka yang enggak baik. Ya prasangka itu kan suatu hal yang mungkin lebih cenderung kepada hal yang negatif ya. Tapi kita mau untuk belajar daripada bacaan kita hari ini. Janganlah prasangka itu, atau kita mungkin boleh skeptis ya, tapi ya mari kita lakukan hal yang tidak mungkin. Apa yang Tuhan percayakan menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Ya, menarik dalam Rasul Bartolomeus ini ya. Sikap skeptis bernama Bartolomeus pada akhirnya pengalaman perjumpaan dan pengenalan akan Allah membuat sebuah konklusif intelektual, tetapi sebuah pengalaman yang eksistensial. Dia hanya tahu secara konklusinya secara intelektual, nggak mungkin hal yang baik itu datang di luar Israel, nggak mungkin. Ya, karena dia tahu seorang Israel yang sejati, dia selalu duduk di bawah pohon arai, sebagaimana idiom orang-orang yang di saat itu ya. Nggak mungkin orang itu luar daripada Israel datang sebagai orang yang dinanti-nantikan ya. Tapi tidak, perjumpaan kepada Tuhan itu memiliki sebuah ya pengalaman yang eksistensial.
pengalaman secara pribadi, kehadiran itu datang melalui pengalaman pribadi, bukan mengenai korpus intelektual. Bapak Ibu, it's not possible ya. Hal yang tidak mungkin Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu membiarkan anaknya itu dibantai, yaitu yang catatan Yesaya 53 merujuk kepada pribadi Kristus Yesus. Hal atau misi yang tidak paling mungkin telah Allah lakukan genapkan, yaitu ketika Allah itu berinkarnasi menjadi manusia dan mati untuk kita. Itu sebenarnya misi yang tidak mungkin tetapi Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi mari kita memahami mengenai panggilan misi ini tentang perjumpaan pribadi kita. Boleh kita skeptis, boleh kita prasangka karena itu perjalanan kehidupan kita. Tapi mari kita mengimani ya, dalam perjalanan kehidupan kita bahwa suatu hal yang tidak mungkin Tuhan lakukan, Tuhan sudah lakukan ya. Bahkan bukan urusan yang ecek-ecek ya, atau urusan yang remeh tentang keselamatan, misi yang tidak mungkin itu Tuhan sudah kerjakan dan lakukan. Bapak Ibu, misi impossible yang diemban Kristus menggenapkan lebih banyak bagi hal sulit kita untuk pahami dan mustahil bagi kita, yaitu ketika kita yang berdosa dimungkinkan ya, itu datang di hadapannya ya. Jadi sebuah misi yang sebenarnya tidak mungkin, karena Ibu Bapak juga tahu perjalanan ketika Kristus datang. Sebelum datang ke dunia ini ada masa Tuhan itu tidak berfirman, bahkan catat 350-400 tahun Tuhan diam. Tapi di dalam misi itu ya Tuhan nyatakan sesuatu yang tidak mungkin dan kita dimungkinkan untuk datang di hadapan Tuhan melalui kekorbanan. Bapak Ibu, panggilan misi, Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Bapak Ibu, istilah misi atau mission itu berasal daripada bahasa Latin yang sekali lagi ada beberapa pengertian ya, yaitu utusan atau juga mengenai tentang ya kita diutus ya. Jadi utusan kita juga diutus, terlebih itu melibatkan kita di dalam dan melalui kita. Dan berangkat dari pengertian misi yang dikirim sebagai panggilan muncullah dua istilah, yaitu ada missio Dei atau panggilan atau misi daripada Allah dan juga missio Christi ya, atau misi daripada Kristus. Ibu Bapak nggak perlu bingung ya. Ibu Bapak nggak perlu bingung ini berarti misinya Tuhan itu ada dua, enggak ya. Ya kalau kita lihat secara timeline kan memang misi Allah itu ya jelas ya. Semua itu untuk hormat kemuliaan, tapi ada narasi kejatuhan dan Tuhan ada sebuah ya penebusan dalam Kristus. Jadi timeline-nya jelas kepada missio Christi ya, atau mengenai tentang misi daripada Kristus. Bapak Ibu, missio Dei artinya pernyataan diri Allah, keterlibatan Allah, sifat dan kegiatan Allah. Ya, tentu misi atau pekerjaan Tuhan itu sepenuhnya ya adalah Allah ya. Allah yang punya inisiatif ya. Tidak tanpa Allah ya, sekali lagi dalam pekerjaan atau misi itu ya hanya sebuah pengulangan. Karena ya perenungan atau hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, karena tanpa Tuhan dalam kehidupan kita yaitu suatu hal yang mustahil dalam kehidupan kita. Dan missio Christi adalah artinya Kristus mengutus murid-muridnya ya. Jadi setelah missio Dei Allah itu masuk kepada missio Christi, yaitu Kristus itu mengutus, termasuk di dalam catatan Injil Yohanes tadi ya, mengenai murid-murid Yesus yang pertama pada keesokan harinya ya. Jadi ada catatan yang lanjut mengenai tentang misi Kristus ya, pemanggilan. Dan ini diartikan sebagai yang berasal daripada Allah sendiri, sebuah panggilan diamanatkan kepada gereja ya. Ya tentu nggak berhenti kepada para murid, nggak berhenti kepada para rasul, kepada para mula-mula diaken saat itu, kisah rasul, dan nggak berhenti di situ, tapi kepada gereja dan termasuk kita di dalamnya. Jadi itu ada beberapa misi mengenai pengajaran kita yang perlu kita pahami dalam bagian ini. Bapak Ibu, Yesus melihat Natanael datang kepadanya yang seperti dicatatkan bahwa artinya panggilan yang diberikan kepada Kristus kepada Bartolomeus adalah sebuah direct ya dari sang Kila. Ya, mungkin ini hal yang perlu kita juga perhatikan ya, mengenai tentang tema daripada Injil Yohanes itu kan lihat ya. Lihatlah anak domba Allah ya. Lihat aku, sebelum engkau melihat aku telah melihat engkau ya. Jadi ini apa ya, pekerjaan misi itu tentu selalu ada ya pribadi Tuhan ya, Tuhan sendiri yang ya melihat ya. Jadi
ini penting ya, menjadi penghiburan juga bagi kita gitu Bapak ya, ketika dalam perjalanan kehidupan kita yang mungkin penuh dengan perjuangan ini, ya tidak ada hal yang tersembunyi ya, maksudnya mata Tuhan itu melihat di dalam perspektif Injil Yohanes ini ya. Jadi mengapa dalam Injil Yohanes memulai bagian ini tentang kesaksiannya mengenai dirinya sendiri dan juga kepada Kristus Yesus. Lihatlah ini domba Allah, tetapi di dalam panggilan Kristus kepada para murid pun juga demikian ya. Sebelum kau melihat aku sudah melihat engkau. Nah, ini bukan sobat cepet-cepetan gitu ya, bukan siapa dulu-duluan aku melihat ya kayak main seperti apa ya, permainan anak kita ada petak umpet gitu, aku melihat gitu ya. Tidak. Tapi ya itu ya, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang baik, yang melihat kita ya. Bahkan di dalam pekerjaan pelayanan misi, bahkan di dalam hal yang kita lakukan. Tapi ada hal yang mungkin perlu kita lebih belajar ya, mengenai tentang bukan hanya lihat inilah, tetapi frasa seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan ya. Bukankah Yesus itu pada dasarnya dikelilingi oleh orang Israel? Mengapa dia mengatakan lihat inilah sosok atau pribadi Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Ini poin yang mungkin juga perlu kita pelajari ya Bapak ya, bersama mengenai bagian ini. Jadi frasa Israel sejati itu ia menjadi sebuah hal bahwa sindiran Tuhan Yesus kepada bangsa Israel pada saat itu. Ya, Israel itu kan selalu diidentikan ya, atau Yakub itu kan diidentikan dengan Israel. Tapi ya di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel itu bahkan nama Yakub itu pun juga diidentikan dengan penipu ya, jadi tidak ya palsu. Ada kepalsuan gitu. Jadi banyak dari mereka yang taat menjalankan hukum Taurat dan praktik keagamaan, tetapi hanya sebatas ritual dan supaya ya suatu hal yang hanya tampak kelihatan. Jadi frasanya setelah sejati itu Tuhan Yesus mau ya kayak mengcounter gitu ya, bahwa engkau adalah Israel yang sejati. Tuhan gak suka dengan sebuah hal yang kepura-puraan, Tuhan gak suka dengan sebuah kepalsuan ya. Ya Tuhan makanya bahkan ya ini luar biasa ya Rasul ini ya, Tuhan kasih afirmasi pernyataan yang sangat jelas, Israel yang sejati. Di panggilan kita pun juga demikian gitu Ibu Bapak ya, panggilan kita pun juga demikian. Panggilan yang sama Bartolomeus juga panggilan kita ya. Ya karena ini Ibu Bapak, kita kan sering bilang diajarkan ya engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak raja, engkau akan diberkati. Ya oke, itu sampai sejauh itu seperti itu ya, tapi ada kok afirmasi Allah atau pernyataan Tuhan yang lebih daripada itu, dalam arti ya lebih tertarik kepada personal kita, sebagaimana tidak ada kepalsuan tapi yang sejati. Panggilan misi jawab Yesus kepadanya, kepada Bartolomeus, kepada Nathanael, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara ya. Ya Bapak mesti kalau di dalam hal komedi mesti kenapa nggak di pohon ini, nggak di pohon itu, kenapa di pohon ara ya. Mungkin secara Ibu Bapak yang suka literasi ya, bacaan Alkitab, oh ya di sana kan iklimnya atau apapun itu ya sangat memungkinkan pohon ara ya. Emang ini ada sebuah idiom ya, idiom daripada Zakaria juga ya. Zakaria 3 itu juga menjelaskan bagaimana pada hari itu demikian firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara ya. Jadi orang-orang saat itu menanti-nanti ya nabi yang dijanjikan atau pribadi yang dijanjikan ya. Ini menurut saya Bapak ini panggilan yang waktunya, timingnya pas gitu ya. Kita yang sekali lagi yang meragukan akan saya juga nggak mau ya, maksudnya waktu Tuhan pasti yang terbaik ya, itu setuju sekali, memang itu nggak semudah itu gitu ya. Tapi kalau kita bayangkan Ibu Bapak ya, mungkin Bartolomeus Nathanael itu selalu tiap harinya ya, karena sebuah idiom ya, sebuah kebiasaan yang mungkin nggak bisa dijelaskan kenapa dia harus duduk di pohon ara ya. Tapi jelas dalam catatan Zakaria atau catatan sebelumnya, memang orang-orang atau umat Tuhan itu selalu duduk di bawah pohon ara untuk menunggu ya pribadi atau Mesias yang dijanjikan. Jadi tepat pada waktunya dia dipanggil ya. Sebelum aku melihat engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi ya itu waktu Tuhan itu benar-benar pas gitu ya. Dia pun mungkin momennya juga momen yang wah gitu ya. Karena ya itu tadi dia merasakan pribadi yang dinantikan, tahu-tahu dia dipanggil. Ini hal yang perlu kita ya pahami ya.
tentang waktu Tuhan. Sekali lagi tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang terlalu cepat dan terlalu lambat. Itu pas sekali ya di dalam bagian ini. Ya, dulu di bawah pohon ara merupakan sebuah idiom tradisi Yahudi untuk mempelajari kitab-kitab Taurat dengan tujuan menanti janji-janji Allah. Ya, kalau kita mungkin sekarang bukan pada di bawah duduk pohon ya, tapi mungkin ya tentang Alkitab kita ya, kecanggihan kita pun juga yang menanti akan Tuhan yang baik yang selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, panggilan misi adalah sebuah afirmasi Allah sepenuhnya menjadikan seorang sabdaru dan saksi Kristus, dan inilah kisah perjumpaan Bartolomeus ya. Jadi sebelum kita akan belajar beberapa minggu ke depan, ada beberapa sesi tentang misi, mungkin juga akan perspektifnya Paulus juga ataupun juga daripada sisi yang lain. Tapi kita akan melihat tentang panggilan ini ya, panggilan yang lebih penting dulu di dalam pelayanan misi yang dilakukan. Panggilan misi kata anak Bartolomeus kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja bangsa Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu ya." Kata melihat muncul lagi di sini Bapak ya. Lalu kata Yesus padanya, "Aku berkata padamu, sesungguhnya engkau akan melihat lagi." Ya, ini sangat identik dan dominan sekali dalam Injil Yohanes. Tapi ada hal yang lain mungkin ingin saya bagikan ya. Lagi-lagi Yesus merujuk kepada salah satu tradisi dan kepercayaan orang Israel ya, tentang kejadian. Bapak tentu ingat kisah ini, kejadian 28 ya. Nah, ya, itu memberikan sebuah penglihatan ya tentang ya malaikat yang turun naik ya tangga. Jadi itu sebuah afirmasi daripada Allah, dan itu menggenapkan yaitu pribadinya Kristus Yesus itu lebih besar. Ya, kamu akan melihatnya. Ini kan sebenarnya kan sebuah ya standing of faith ya, kenyataan iman dalam kehidupan kita ya. Mungkin saat ini kita nggak melihat gitu ya, rencana Tuhan sulit sekali gitu. Tapi Tuhan ngomong kamu akan melihat gitu ya. Jadi ini panggilan misi itu juga berbicara tentang ya melihat bukan secara jasmani kita, tapi dalam kerohanian kita. Ya, karena sekali lagi kita nggak bisa memang lepas daripada dunia kita saat ini yang sangat visual. Nggak mungkin jelas itu warnanya putih bukan merah gitu, kan jelas. Tapi kan tidak seperti itu gitu Bapak ya, kehidupan di Kristenan. Karena berbahagialah orang yang bukan hanya melihat atau yang tidak melihat tapi percaya. Ini bagian yang selanjutnya nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Bapak Ibu, kamu akan melihat tentang iman ya. Relasi dengan Allah tidak lagi melalui tangga itu langit itu, karena tangga itu sudah digantikan Allah sendiri dengan putranya sendiri yang sekarang hadir dan memanggil itu ya. Jadi Rasul Bartolomeus atau Nathanael itu jelas-jelas ya sangat mempunyai sebuah pengalaman perjumpaan pribadi yang luar biasa. Dia sangat dibentuk, di framing dengan pemikiran bahwa iya dulu kakek saya atau ibu saya itu melihat perjumpaan hari ini, tetapi dalam hadapanku itulah sosok atau pribadi yang sudah dinantikan atau sudah dijanjikan, dinyatakan di depan mata kepalaku sendiri. Bapak Ibu, saya mau menutup khotbah kita pada siang hari ini ya. Ini salah satu proyek yang cukup terkenal ya, yaitu tentang Bible Project ya. Ibu Bapak kalau suka baca Alkitab kan biasanya pakai ya salah satu yang cukup, kalau kita buka di Google atau apapun selalu muncul bagian itu. Tapi ada juga hal yang lain tentang Bible Project. Nah, Bible Project ini cukup kompleks juga, karena juga diberikan beberapa catatan atau tafsiran komentari yang baik dan sangat bertanggung jawab gitu ya. Bukan hanya terjemahan bahasa Indonesia masa kini terjemahan Belanda ya, tapi lebih detail lagi ya. Jadi namanya ya Prof. Tim ya, dia seorang pendiri daripada Bible Project ini yang sangat terkenal ya. Dia pernah ditanya itu Bapak dalam salah satu wawancaranya, apa yang membuat ya Prof itu percaya bahwa firman itu, Alkitab itu adalah firman. Ini seorang profesor ya Bapak ya. Mungkin apa ya jawabannya, mungkin oh iya di dalam 2 Timotius itu segala yang diilhamkan ditulis ini adalah firman Allah atau apa, logos, firman menjadi manusia ya. Mungkin kita menantikan seorang profesor itu menjawab hal itu dengan demikian ya. Apa yang ditanyakan yang harus itu, lawannya ya harus dengan itu ya, dengan Alkitab yang ditanyakan itu sendiri. Apa yang menjadi utama daripada ide, daripada pertanyaan itu ya. Tapi profesor itu menjelaskan, pendiri daripada Bible Project,
itu menjelaskan bahwa saya percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan karena saya melihat panggilan umat Tuhan bermisi dan berkarya yang meyakinkan saya untuk melihat Alkitab sebagai firman Tuhan karena umat Tuhan hidup atas dasar Alkitab. Mungkin bagi kita ya yang sangat konservatif ya, kita kan dari kata Trinity sangat reform, back to the Bible. Ini jawaban yang sangat subjektif sekali, nggak objektif ini. Harusnya apa yang ditanya dengan Alkitab dijawabkan dengan Alkitab gitu ya. Apa yang kamu ragukan dengan Alkitab dijawabkan dengan Alkitab. Mengapa kau melihatnya kepada sikap seseorang? Ini profesor Bapak ya, pendiri daripada Bible Project ya. Bukan pendiri apapun, ini pendiri Bible Project ya. Kalau ibu bapak mungkin lihat atau anak-anak atau mungkin ya, kalau di YouTube juga itu biasanya rangkuman daripada Injil Markus. Dia menjelaskan pasal 1 sampai 16 gitu, pakai komik-komik gitu. Jadi menarik gitu. Kita nggak perlu ya. Sebenarnya kita juga perlu ya spend waktu untuk baca firman, tapi dengan Bible Project ini 5 menit ya 8 menit ya, nggak sampai 10 menit kali Bapak. Kita bisa lihat background daripada Injil Markus atau Injil Yohanes itu dengan hal yang menarik gitu, poin-poin yang penting sekali gitu. Tapi jawabannya profesor ini, pendiri ini bukan kepada Alkitab, tapi dia menjelaskan bahwa dia melihat panggilan umat Tuhan yang bermisi. Ya tentu ini Bible Project ini kan tentang misi juga di dalam yang bisa diakses siapapun dalam panggilan juga pelayanannya. Tadi ya ditanya apa buktinya Alkitab adalah firman Tuhan, kita kepingin jawabannya ya buka Alkitab ya. Apa yang tanyakan Alkitab seorang profesor ya harus datanya lagi dikeluarkan, tapi enggak. Buktinya sangat objektif. Dan saya ulangi sekali lagi Bapak tim atau profesor menutup Alkitabnya dan mengatakan, saya melihat orang yang terpanggil dalam bermisi, sekumpulan orang-orang yang hidupnya berbeda, yang hidup di dunia tapi bukan dari dunia. ya. Orang yang hidupnya di dunia tapi yang ada di dunia tapi bukan dari dunia ya. Panggilan, itu panggilan, itu penting. Saya tidak mengerti kenapa ada orang-orang seperti ini dan waktu saya selidiki ternyata mereka hidup dari Alkitab. Ya mungkin ya rekan-rekan kepada kita juga di tengah-tengah kita ya juga Brother Ruel juga rekan-rekan yang mungkin langsung terjun di dalam pelayanan misi ya. Ngapain itu hal gila yang dilakukan gitu. Tapi ya itu panggilan mereka dan kita pun ya kadang ibu bapak ya saya juga heran ya kenapa di dalam kita pun juga membedakan ya gak sedikit banyak ya. Oh ya pelayanan di gedung gereja ya, kalau ini atau tayang di misi. Kadang kita yang di gereja itu juga mengatakan, sudah berapa yang kamu menangkan di dalam pelayanan misi? Pertanyaan yang menurut saya enggak lah gitu ya. Apa yang sudah kamu kembangkan, sudah karyakan? Itu sudah ya, mereka sudah di lapangan benar-benar bertarung gitu ya. Dan saya sekarang ibu bapak ya sangat hormat gitu dengan mereka karena mungkin secara teologi ya mereka sangat menguasai karena bagaimana menyederhanakan Kristus itu sebagai juru selamat kepada orang-orang yang penuh dengan background yang luar biasa. Maka ya itu ya pelayanan. Makanya saya persiapan hal ini untuk saya sangat tertampak belum melakukan. Tapi tengah-tengah kita ya bersyukur gitu ya ada misionaris seperti itu juga di tengah-tengah kita. Bapak Ibu di dalam dan melalui kita demikian juga dalam kehidupan kita dengan panggilan misi ya. Kita tentu panggilan misi kita masing-masing, pekerjaan kita, mungkin anak kita juga ke depan masa depan yang ada, yang mari kita percayakan kepada Tuhan yang selalu melihat kita ya. Itu perspektif penting lagi sih Yohanes 1. Bapak Ibu, ending daripada Rasul Bartolomeus itu dia juga menjadi seorang bukan hanya martir yang mungkin kita ngomong iya ya mengikut Tuhan itu pada endingnya benar-benar dibantai ya. Terus pasti menjadi sebuah cercaan juga buat kami-kami. Ya hidupnya sekarang enak, mereka para rasul itu mati demi nyawa mereka ya. Tapi ada hal yang penting daripada Bartolomeus, bukan kita ngomong tentang rasa iba, kasihan ya Rasul Bartolomeus ya memang kita secara manusia memang kasih, tapi dia berhasil ya dikatakan telah membawa Polimus Raja Armenia itu menjadi penganut Kristen ya, seorang makanya dia disiksa ya. Dia dikuliti, bahkan dia dikatakan beberapa ya dia disalib juga. Ya menjadi sebuah mungkin permintaan juga ya, karena Tuhanku yang sudah digantung itu juga saya mau digantung, dan itu menjadi pembelajaran juga buat setiap kita ya. Ya mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar, dan terlebih dalam panggilan misi kita nggak berbicara tentang aktivitas sosial yang kita bisa membagikan juga, tapi perjumpaan pribadi kita terlebih dahulu.
encountering with God, ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan dulu, ya baru itu masuk di dalam dan melalui kita. Solideo Gloria. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sekali lagi dengan pemberkatan